Berdiri. Bersiap. Mana Bapak Guru kita hormat gerak. Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi. Garuda Pancasila 223 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mari kita berdoa. Puji syukur dan puja dan kehadiratnya Tuhan, di mana kami berkumpul di ruangan kelas kami dengan sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau yang membukakan pikiran kami agar pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru kami dapat kami terima dengan baik. Ya Tuhan, dosa-dosa yang kami berbuat, ampunilah itu agar berkat yang ingin Engkau sampaikan tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Hanya inilah doa yang dapat kami sampaikan melalui Anak Yesus Kristus kami berdoa di hadapan-Mu. Amin. Silakan dulu. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Andres Tanggam. Andre Gondang. Jam Korsor. Siwal. Rizky. Moses. Joshua. Sabar. Gilbert. Randy. Darsono. Kelvin. Ya ini. Perhati hadir semua ya. Oke lihat. Hari ini kita akan masuk ke gambar teknik mesin. Adapun kompetensi dasar untuk hari ini adalah mengklarifikasi huruf, angka, dan etiket gambar sesuai dengan prosedur dan aturan penerapannya. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menjelaskan fungsi huruf dan angka. Yang kedua, menjelaskan ciri huruf dan angka. Yang ketiga, menjelaskan macam huruf dan angka. Yang keempat, menjelaskan ukuran standar huruf dan angka. Yang kelima, menganalisis langkah pembuatan huruf dan angka. Berarti setelah kita mempelajari kompetensi dasar yang tadi, kita harus mampu menjelaskan fungsi huruf dan angka, menjelaskan ciri huruf dan angka, menjelaskan macam huruf dan angka, menjelaskan ukuran standar huruf dan angka, dan menganalisis langkah pembuatan huruf dan angka. Coba lihat ke depan. Inilah yang menjadi permasalahan kita. Huruf besar, huruf kecil, dan angka yang dibuat itu tidak sesuai dengan prosedur ISO atau tidak sesuai dengan ukuran ISO. Kenapa saya katakan seperti itu? Antara A, B, C, dan D dia ada berjarak PE. Padahal kalau dia standar ISO, jarak yang dipakai harus sesuai. Dan sebelum kita masuk ke situ, kita harus mengetahui apa itu fungsi huruf dan apa itu fungsi angka. Adapun fungsi huruf pada gambar teknik dia berfungsi
untuk memberikan keterangan pada gambar kerja, untuk menuliskan keterangan pada etiket gambar, yaitu nama pembuat gambar, judul gambar, ukuran gambar, dan lain-lain. Adapun fungsi angka, dia berfungsi untuk menuliskan ukuran-ukuran gambar, skala yang digunakan, tanggal pembuatan gambar, dan lain-lain. Ciri-ciri huruf dan angka. Ada 5 ciri huruf dan angka. Yang pertama, huruf dan angka dia harus jelas. Yang kedua, ekonomis. Yang ketiga, mudah dibaca. Yang keempat, sederhana. Yang kelima, seragam. Yang selanjutnya, macam huruf dan angka. Ada 2 macam huruf dan angka. Yang pertama, dia tegak lurus. Dengan kata lain, kenapa dia dikatakan tegak lurus? Hurufnya dia tegak. Baru yang kedua, huruf dan angka miring 75 derajat dari sumbu X. Dia dikatakan miring 75 derajat dari sumbu X. Sumbu X dia miring 75 derajat. Selanjutnya ada tipe-tipe huruf. Ada 2 tipe huruf yang sering digunakan. Yang pertama dia tipe A, yang kedua dia tipe B. Tipe A yang mana? Kalau dikatakan dengan dia tipe A, berarti D-nya sama dengan H/14. Dengan kata lain, apa itu D? Kalau dikatakan dengan D, berarti tebal garis hurufnya itu sama dengan tinggi huruf besar per 14. Sebagai contoh, jika tinggi huruf besarnya 10, maka D-nya sama dengan 10/14, maka dapat dia tebal garis hurufnya dia sama dengan 0,7. Demikian juga tipe huruf B. Kalau dia dikatakan dengan tipe huruf B, berarti tebal garis hurufnya dia sama dengan H/10. Perbedaannya cuma terletak pada berberapa dia. Kalau dia tipe huruf A, berarti dia tadi D-nya sama dengan H/14. Kalau dia tipe B, berarti D-nya sama dengan H/10. Kita lanjut, bagaimana menganalisis langkah-langkah pembuatan huruf dan angka. Lihat di sini. Di sini ada tertulis ISO 81 EJAM AM. Untuk menganalisis pembuatan huruf dan angka, yang pertama kita lakukan, kita harus memastikan tinggi huruf yang akan kita buat. Sebagai contoh, yang H, berarti tinggi huruf besarnya dia sama dengan H. Yang D tadi tebal huruf, berarti tebal hurufnya adalah, yang dimaksud dengan tebal huruf adalah yang ini. Yang A, apa tadi yang A? Apa tadi yang A? Jarak hurufnya berarti dia sama dengan A. Jarak antara S dan O dia sama dengan A. Baru lihat yang E. Kalau dikatakan dengan E adalah dia jarak antara kata. Jarak antara ISO dengan 8 itu sama dengan D. Baru yang B. B dia dikatakan jarak antara baris. Berarti jarak antara baris yang M dengan yang F dia sama dengan D. Ya. Oke, terima kasih. Dari PowerPoint yang Bapak tampilkan, apakah ada pertanyaan atau masukan? Coba diskusikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan, silakan. Tadi dalam berbagai huruf dan angka harus ada sisa yang atau caranya.
Jika dia menggunakan huruf tipe A dengan huruf besar 10, maka dengan huruf kecil jarak antar huruf, jarak minimal antar garis, jarak minimal antar kata, dan tebal garis huruf harus disesuaikan ya. Ya, itu harus disesuaikan. Coba lihat tipe-tipe huruf yang Bapak tampilkan. Tadi pertanyaannya adalah dia tipe A dengan tinggi huruf besarnya dia 10. Kalau tinggi huruf besarnya 10, berarti tinggi huruf kecilnya dia sudah ada tersendiri. Berarti dia 7 mm. Demikian juga jarak antara huruf atau A. Dia 1,4. Jarak minimal antar garis dia 14. Jarak minimal antar kata dia 4,2. Dan tebal garis huruf dia sama dengan 0,5. Dari penjelasan yang ini, apakah sudah dimengerti? Masih ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Apakah macam-macam huruf dan angka cuma 2 jenis aja, Pak? Ya, macam-macam huruf dan angka yang kita pelajari pada gambar teknik cuma ada 2. Yang pertama dia tadi, dia huruf dan angka tegak lurus. Yang kedua, huruf dan angka 75 derajat dari sumbu X. Sudah dimengerti? Masih ada lagi? Bagaimana cara menganalisis pembuatan huruf dan angka? Oh, menganalisis cara pembuatan huruf dan angka, kita kembali ke sini. Kalau dikatakan menganalisis bagaimana cara kita membuat huruf dan angka yang tadi kan, sebenarnya pada kotak dia jenis huruf tipe A dan tipe D kita sudah bisa membuat huruf dan angka. Tetapi bagaimana supaya lebih detail, kita masuk ke sini. Kita lihat H. Kalau dikatakan dengan H berarti dia tinggi huruf. Kalau dikatakan D berarti dia tebal huruf. Dikatakan A berarti dia jarak antara huruf. Dia dikatakan E berarti dia jarak antara kata. Dia dikatakan C berarti dia tinggi huruf kecil. Dikatakan B berarti dia jarak antara baris. Dari yang sini, apakah kira-kira sudah dimengerti? Sudah. Oke. Hari ini Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Tetapi sebelum mengerjakannya, lihat dulu petunjuk pengerjaannya. Apa yang mau dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Ya. Lihat, dalam pengerjaan LKPD di sini ada nama, kelas, dan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Inilah yang menjadi tugas kalian. Yang di atas dia jenis huruf apa, yang di bawah dia jenis huruf apa. Demikian juga pada lembar selanjutnya. Ada pertanyaan?
Demikian juga lembar selanjutnya ada pertanyaan. Ya, pada saat mengerjakan, kalau ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan. Silakan mengerjakan.
siap? Siap. Nanti sudah bisa kita presentasikan ya. Lihat, akan Bapak bantu dari depan. Kelompok yang saya panggil berarti maju ke depan, membawa anggota kelompoknya dan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan ya. Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju. Oke, lihat, aturan mainnya adalah yang pertama sebutkan nama-nama kelompokmu. Setelah kau sebutkan nama-nama kelompokmu, baru presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Oke, silakan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1, saya sebagai ketua kelompok yang bernama Franky Simamora dan beranggotakan 1. Dartono Siotang, 2. Yakini Siombing, 3. Calvin Siombing. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Perbedaan macam huruf dan angka pada gambar teknik. Macam huruf dan angka dibedakan menjadi 2, yaitu bentuk huruf dan angka tegak lurus dan miring 75 derajat. Perbedaan dari gambar pertama, perbedaan dari gambar yang teman-teman lihat, yaitu gambar pertama tegak lurus, gambar kedua miring 75 derajat. Ciri-ciri huruf dan angka yang digunakan pada gambar teknik adalah jelas, ekonomis, mudah dibaca, seragam, sederhana. Fungsi huruf dan angka pada gambar teknik adalah huruf berfungsi untuk memberikan keterangan pada tiket gambar, yaitu nama, pembuat gambar, judul gambar, ukuran gambar, dan lain-lain. Angka berfungsi untuk menuliskan ukuran-ukuran gambar, skala yang digunakan, tanggal pembuatan gambar, dan lain-lain. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, berikan aplaus buat kelompok 1. Kelompok 1 silakan dulu. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2 silakan dimulai. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, perkenalkan nama saya Siodani Sibulun. Saya sebagai ketua dari kelompok kami, dan saya yang bernama. Rekan nama saya SPG Saya Samuel Simbayakni. Adapun yang kami akan presentasikan yang pertama, ciri-ciri huruf dan angka yang digunakan pada gambar teknik. Pertama, jelas. Kedua, ekonomis. Ketiga, mudah dibaca. 4, sederhana. 5, seragam. Fungsi huruf dan angka pada gambar teknik, yaitu huruf berfungsi untuk memberikan keterangan pada gambar kerja, untuk menuliskan keterangan pada titik gambar, yaitu nama, membuat gambar, ukuran gambar, dan lain-lain. Fungsi angka pada gambar teknik adalah angka berfungsi untuk menuliskan ukuran-ukuran gambar, skala yang digunakan, tanggal pembuatan gambar, dan lain-lain. Yang ketiga, di sini ada terdapat perbedaan kedua gambar huruf. Gambar pertama itu gambar tegak lurus. Gambar kedua gambar miring 70 derajat. Sekian dari kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil kelompok kami. Terima kasih. Oke, perhatian.
dari persentase kawan-kawan kalian dari kelompok 2. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Oke, Joshua, silakan. Apakah menggambar harus sesuai standar ISO? Oke, pertanyaannya adalah apakah pada saat kita mau menggambar harus sesuai dengan standar ISO? Ya, jelas. Ya, pada saat menggambar standar ISO, dia harus sesuai dengan standar ISO. Standar ISO yang dimaksud yang tadi adalah kita mau menggambar tipe apa dia. Kalau kita mau menggambar tipe A, berarti bagian-bagian dari tipe A harus sesuai ya. Joshua, sudah jelas? Jelas Pak. Oke, untuk kelompok 2 silakan beri aplaus. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya bernama Jafar Santiago dengan ketua kelompok 3 dengan teman saya. Nama saya Joshua Marbur. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai huruf dan angka. Penjelasan gambar pertama dan kedua. Yang pertama tipe huruf tegak dan gambar kedua miring derajat dari sumbu X. Ciri-ciri huruf dan angka yang digunakan dalam gambar teknik jelas, ekonomis, seragam, sederhana, dan mudah dibaca. Fungsi huruf dan angka pada gambar teknik adalah huruf berfungsi untuk memberikan keterangan pada gambar kerja, untuk menulis keterangan pada teknik gambar itu, gambar gambar, ukuran gambar, dan lain-lain. Angka berfungsi untuk menulis ukuran gambar, skala yang menggunakan tanggal pembuatan gambar, dan lain-lain. Sekian teman-teman hasil diskusi kami. Terima kasih. Lihat dari presentasi kelompok 3 yang sudah dipresentasikan, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Oke, silakan, Regi, silakan. Jika tipe huruf yang dipakai di BB dengan tinggi huruf sebelumnya, berapakah lebar hurufnya? Oke, pertanyaannya adalah jika tipe huruf yang dipakai adalah tipe B dengan tinggi huruf dia 10 mm, berapakah tebal hurufnya? Silakan. 1 mm. Oke, bagus, 1 mm. Jika tingginya tadi 10, dia menggunakan tipe B, berarti B sama dengan H per 10, berarti 10/10 dia 1 mm. Oke, berikan aplaus buat kelompok 3. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju. Kenalkan, nama saya Joseph Moreno Pardosi. Dan saya Andre dan Andres. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambar teknik. Bidang macam huruf angka pada gambar teknik, yaitu 1. Huruf dan angka lurus tidak lurus. 2. Miring 75 derajat dari sumbu X. Ciri-ciri huruf dan angka yang digunakan pada gambar teknik ada 5, yaitu jelas, ekonomis, mudah dibaca, seragam, sederhana. Fungsi huruf dan angka pada gambar teknik adalah huruf berfungsi untuk memberikan keterangan pada gambar kerja,
untuk menuliskan keterangan pada ketiga gambar, yaitu nama pembuatan gambar, judul gambar, ukuran gambar, dan lain-lain. Angka berfungsi untuk menuliskan ukuran-ukuran gambar, skala yang digunakan, tanggal pembuatan gambar, dan lain-lain. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, dari presentasi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 4, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti sudah jelas ya. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, lihat dari hasil persentase yang sudah kalian presentasikan, berarti dapat kita simpulkan bahwa fungsi huruf itu adalah dia berfungsi untuk memberikan keterangan pada gambar, untuk menuliskan keterangan pada etiket gambar, yaitu nama pembuat gambar, judul gambar, ukuran gambar. Angka berfungsi untuk menuliskan ukuran-ukuran gambar, skala yang digunakan, dan tanggal pembuatan gambar. Tadi pada saat Anda mempresentasikan ada 5 ciri-ciri huruf. Yang pertama dia harus jelas, dia harus ekonomis, dia harus mudah dibaca, dia harus seragam, dan dia harus sederhana. Macam huruf dan angka, ada dua buah macam huruf dan angka. Yang pertama dia huruf dan angka tegak lurus. Yang kedua, huruf dan angka 75 derajat dari sudut X. Ada 2 tipe huruf. Yang pertama dia tipe apa? Tipe A. Kalau dikatakan dengan tipe A berarti D-nya sama dengan D-nya sama dengan A/14. Kita buat satu contoh. Jika tinggi huruf besarnya dia sama dengan 20, maka tinggi huruf kecilnya dia sama dengan 14. Yang menjadi pertanyaan, apakah di atas 14 dan di bawah 14 bisa? Itu tidak bisa. Kalau tinggi huruf besarnya dia 20, maka tinggi huruf kecilnya harus 14. Kata harus tadi ya, itu pendidikan. Harus 14. Demikian juga jarak antara huruf. Kalau tinggi huruf besarnya dia sama dengan 20, maka jarak antara hurufnya dia harus 2,8 mm. Jarak minimal antar garis dia harus 28 mm. Jarak minimal antara kata dia harus 8,4 mm. Tebal garis huruf dia harus 1,4 mm. Demikian juga dengan tipe yang kedua. Dia tipe B. Kalau dikatakan dengan tipe B, apa itu tipe B? Sama dengan Bagus. Berarti kalau dikatakan dengan tipe B, berarti tebal garis hurufnya sama dengan H/10. Sebagai contoh, kita buat salah satu contohnya. Jika dia menggunakan tipe B dengan tinggi huruf 10, maka tinggi huruf kecilnya dia harus 7 mm. Tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih. Demikian juga jarak antara huruf, dia harus 2,8 mm. Jarak minimal antara baris, dia harus 20 mm. Jarak minimal antara kata dia harus 8,4 mm. Dan tebal garis huruf dia harus 1,4 mm. Baru ini yang paling penting. Bagaimana menganalisis
langkah pembuatan huruf dan angka. Tadi sebelum kalian mempresentasikan, kita sudah menerangkan yang ini. Berarti untuk membuat huruf dan angka, dia harus sesuai dengan standar ISO. Dengan kata lain, jika tinggi huruf besarnya itu sama dengan H, maka tinggi huruf kecilnya itu sama dengan C. Tidak bisa dilebihkan dari C, tidak bisa dikurangkan dari C. Harus C. Jika hanya sama dengan 10, maka C-nya sama dengan 7. Ya. Oke, lihat. Sebelum kita akhiri untuk materi kali ini, Bapak akan membagikan soal post test. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana yang kalian ketahui tentang huruf dan angka. Oke, silakan dikerjakan post test yang Bapak kasih mulai dari sekarang. Oke, perhatian, waktunya sudah habis. Silakan dikumpul soalnya. Silakan dibawa ke depan. Silakan dibawa ke depan.
untuk materi hari ini kita sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi etiket gambar. Tapi gini, sebelum kita masuk ke etiket gambar, kalian harus terlebih dahulu mempelajari di rumah apa itu etiket gambar. Gunanya untuk apa? Supaya pada saat proses pembelajaran kita lebih cepat menangkap apa yang mau kita pelajari. Ya, materi selanjutnya kita masuk ke etiket gambar. Oke, sebelum kita pulang, satu orang memimpin doa. Tetapi sebelumnya coba lihat di bawah bangkunya, apakah ada sampah? Kalau ada, silakan nanti setelah pulang dari sini silakan buang ke tempat sampah. Satu orang memimpin doa, silakan. Berdiri. Mari kita berdoa. Puji syukur dan panjatan kami di hadiratmu ya Tuhan, di mana kami berkumpul di ruangan kelas kami dengan sehat. Ya Tuhan, kami telah siap melakukan pembelajaran, kiranya Engkau membukakan pikiran kami agar pelajaran itu dapat kami lakukan dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau yang melindungi kami agar kami dapat sampai ke rumah kami dengan sehat. Ya Tuhan, dosa-dosa kami yang kami perbuat untuk dunia itu agar berkat yang ingin Engkau sampaikan tidak terhalang oleh dosa kami. Hanya inilah doa yang dapat kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus kami berdoa kepada kami. Amin. Bersiap. Kepada Bapak Guru kita, mantap. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kalau pulang hati-hati ya.